Tahun lalu, Piala Dunia 2006 memperkenalkan dua anak muda yang belum tahu bahwa hidup mereka akan mengubah wajah sepak bola. Lionel Messi datang bersama Argentina dengan tubuh kecil, rambut panjang, dan sorot mata pemalu. But if depth of squad quality is going to win the World Cup, then take note of a nation that can call into an altered side the little Barcelona magician Lionel Messi. Sementara itu, Cristiano Ronaldo datang bersama Portugal sebagai winger muda yang penuh ledakan, penuh gaya, dan masih jauh dari bayangan seorang legenda. 21-year-old Cristiano Ronaldo waits for referee Poulard's whistle, composes himself. Waktu itu, mereka belum menjadi simbol perdebatan terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Mereka belum punya puluhan trofi, belum punya jutaan orang yang membela mereka seperti membela keluarga sendiri, dan belum membuat satu generasi tumbuh dengan dua pertanyaan yang sama. Siapa yang lebih hebat, Messi atau Ronaldo? Lalu, tahun-tahun berjalan. Messi menari melewati pemain seperti sepak bola sedang melambat khusus untuknya. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Ronaldo melompat, berlari, dan mencetak gol dengan keyakinan seolah tubuh manusia bisa dilatih untuk menolak batas. Mereka bergantian menguasai Eropa. Mereka bergantian mematahkan rekor. Lionel Messi. Leo Messi. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mereka membuat El Clasico berubah menjadi tontonan dunia. Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness. Lionel Messi does it again. He's superhuman. Moves inside Ronaldo. Cristiano Ronaldo. That's typical. Absolutely brilliant. Tapi Piala Dunia selalu memberi cerita yang lebih kejam. Di panggung inilah Messi pernah berdiri sangat dekat dengan takdir, lalu pulang dengan mata kosong pada 2014. Lionel Messi, no, no, no. No, no, no. It's got away. It's got away. Di panggung ini juga, Ronaldo berkali-kali mencoba membawa Portugal lebih jauh, namun selalu pulang sebelum sempat menyentuh satu trofi yang paling ia inginkan. There's the match winner. And there's the big loser. Sampai akhirnya Qatar 2022 membelah nasib mereka. Messi mengangkat Piala Dunia dan menutup luka terbesar dalam hidupnya. Argentina, champions of the world. Sementara Ronaldo berjalan ke lorong stadion setelah Portugal disingkirkan Maroko. And Portugal are out. And Cristiano Ronaldo is out. Dan sekarang Piala Dunia 2026 menjadi panggung yang membawa cerita mereka ke fase paling akhir. Bukan lagi sebagai awal cerita, bukan lagi sebagai tempat mereka membuktikan bahwa mereka layak disebut legenda. Mereka sudah melewati semua itu. 2026 mungkin menjadi panggung terakhir. Ojalá pueda estar. Yo lo dije, me encantaría estar, pero sí, va a ser especial, obviamente. El mundial es siempre especial para. So you expect this World Cup to be your last, do you? Definitely yes, because I will be 41 years old. Terakhir kali Messi memakai nomor 10 Argentina di Piala Dunia. Terakhir kali Ronaldo berdiri dengan jersey Portugal di turnamen terbesar. Saat semuanya benar-benar selesai, kita baru sadar bahwa yang pergi bukan sekedar dua pemain hebat. Yang pergi adalah masa kecil sebagian orang, masa remaja sebagian lainnya, dan satu era sepak bola yang selama hampir 20 tahun membuat dunia selalu punya alasan untuk menonton. Piala Dunia 2006 digelar di Jerman, dan waktu itu dunia sepak bola masih punya wajah yang berbeda. Zinedine Zidane masih menjadi pusat perhatian. Ronaldo Nazario masih membawa nama besar Brasil. Ronaldinho datang sebagai pemain terbaik dunia, dan Fabio Cannavaro sedang memimpin Italia dengan ketenangan seorang kapten yang tahu cara bertahan hidup di turnamen besar. Di antara nama-nama itu, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo belum menjadi pusat cerita. Mereka masih datang sebagai bagian dari generasi baru.
Se isso se concretizasse, acho que ia ser uma coisa única. É o que sonhamos, mas eu gosto de ser realista y óbvio que... Pero no jugar y bueno, fue una alegría cuando terminó todo el partido, como se ganó todo, así que qué bien, muy contento. Messi baru berusia 18 tahun. Di skuad itu, sorotan lebih banyak tertuju kepada Juan Roman Riquelme, Hernan Crespo, Javier Saviola, dan nama-nama yang lebih dulu matang. Di Jerman, menit bermainnya masih harus menunggu keputusan pelatih, dan perannya masih berada di belakang para pemain senior yang lebih dulu dipercaya. The boy wonder is about to enter the World Cup. Lionel Messi, just 18 years old. Ronaldo sedikit lebih tua, usianya 21 tahun. Bersama Portugal, dia juga belum menjadi wajah utama. Masih ada Luis Figo, Deco, Pauleta, Ricardo Carvalho, dan pelatih Luis Felipe Scolari yang membawa Portugal dengan ambisi besar. Ronaldo waktu itu masih dikenal sebagai winger muda Manchester United yang cepat, penuh trik, dan kadang membuat penonton lawan kesal karena keberaniannya memainkan bola terlalu lama. Tapi Piala Dunia selalu punya cara sendiri untuk memperkenalkan seseorang. Pada 16 Juni 2006, Argentina menghadapi Serbia Montenegro. Laga itu berubah menjadi pesta besar. Argentina menang 6-0 dan di babak kedua Messi masuk dari bangku cadangan. And Lionel Messi becomes the youngest Argentine player to play at a World Cup since 1934. Tidak lama setelah itu, dia memberi assist untuk Hernan Crespo. Lalu menjelang akhir laga, Messi mencetak gol. Messi! Bertahun-tahun kemudian, gol itu menjadi potongan gambar yang berbeda. Itu adalah gol pertama Messi di Piala Dunia. Awal dari perjalanan panjang bersama Argentina yang nanti berisi kekalahan, kritik, dan malam-malam berat yang belum bisa dia bayangkan saat pertama kali masuk ke lapangan di Jerman. Leo, gracias por haber salido, por darnos estos segundos para Teis Sports. Y bueno, vamos a estar en Berlín, cerquita de ustedes. Bueno, kalian sayang y vamos a ver. Di sisi lain, Ronaldo juga mulai meninggalkan jejak. Portugal menjalani turnamen yang kuat. Mereka keluar dari fase grup, melewati Belanda dalam laga panas yang penuh kartu, lalu menghadapi Inggris di perempat final. Di pertandingan itulah nama Ronaldo mulai menjadi bahan pembicaraan besar, terutama setelah insiden dengan Wayne Rooney yang membuat media Inggris menyerangnya. I don't know. If he didn't see the stamp and he sent him off for that, that's look at this. Look at that. If you just winked there. I don't know, but I think there's every chance that Wayne Rooney could go back to the Man United training ground and stick one on Ronaldo. Ronaldo yang berusia 21 tahun mendadak menjadi sosok yang dicintai Portugal dan dibenci banyak orang di luar sana. Tapi di balik semua kontroversi itu, Portugal terus berjalan. Mereka mencapai semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1966. Turnamen ini bisa membesarkan nama seseorang, tapi juga bisa menguji mentalnya di depan seluruh dunia. The English press say the referee give red card because I speak, but this is not true. I say apologize for English players, for the national English, but I don't say this. I say referee, it's foul, but I don't say red card. Akhir cerita mereka di Jerman sama-sama tidak sempurna. Argentina tersingkir dari Jerman lewat adu penalti di perempat final. Sementara Portugal sempat melaju sampai semifinal sebelum akhirnya dihentikan oleh Prancis. Tahun 2006 tidak memberi Messi dan Ronaldo mahkota. Tahun itu hanya memberi mereka pintu masuk. Dua anak muda yang datang ke panggung terbesar sepak bola melihat seberapa berat turnamen ini, lalu pulang dengan cerita yang belum selesai. Mereka belum tahu bahwa setelah Jerman, dunia akan menghabiskan hampir 20 tahun untuk membandingkan mereka. Mereka belum tahu bahwa setiap gol, setiap trofi, setiap kegagalan, dan setiap air mata akan dipakai untuk memperkuat satu kubu dan menyerang kubu lainnya. Di Jerman, semuanya masih terlihat kecil, tapi dari turnamen itulah cerita panjang ini dimulai, bukan dengan mahkota,
bukan dengan akhir yang sempurna, melainkan dengan dua pemain muda yang pulang tanpa trofi, lalu perlahan membuat sepak bola tidak pernah sama lagi. Empat tahun setelah Jerman, Messi dan Ronaldo datang ke Piala Dunia dengan status yang sudah berbeda. Mereka bukan lagi dua pemain muda yang hanya ikut mencicipi panggung besar. Messi datang ke Afrika Selatan sebagai bintang Barcelona yang baru memenangkan Ballon d'Or pertamanya. Me siento un jugador de Barcelona, de la selección argentina, que tiene ganas de seguir consiguiendo cosas, poder conseguir títulos. Ronaldo datang dengan cerita yang tidak kalah besar. Dia sudah meninggalkan Manchester United, pindah ke Real Madrid, dan menjadi salah satu transfer paling mahal dalam sejarah sepak bola saat itu. Bienvenido al Estadio Santiago Bernabéu. Estoy muy feliz por estar aquí. 1, 2, 3. Pada 2010, dunia tidak lagi melihat mereka sebagai masa depan, melainkan sebagai pusat cerita. Tapi Piala Dunia tidak selalu mengikuti nama besar. Convivo con la presión en el Barcelona, no estoy en un club uno de los más grandes del mundo, donde siempre tiene que estar acostumbrado a ganar, a conseguir cosas, y que no me afecta la presión. I don't care about the pressure. I'm always play with pressure, and for me is another challenge, and I have to be there. Messi bermain di bawah Diego Maradona di Argentina itu saja sudah membawa cerita yang berat. Seorang nomor 10 baru bermain di bawah nomor 10 lama yang pernah membawa negara itu menjadi juara dunia. The spotlight will linger on those two individuals you've been hearing about. Can Lionel Messi, the World Footballer of the Year, stamp his authority on a World Cup just as his manager did 24 years ago in Mexico? Secara hasil, awal Argentina terlihat meyakinkan. Mereka mengalahkan Nigeria, Korea Selatan, Yunani, lalu melewati Meksiko di babak 16 besar. Messi bermain hampir di setiap serangan. Dia membawa bola, menarik lawan, membuka ruang, dan beberapa kali menciptakan peluang. Namun semua itu runtuh di perempat final. Jerman menghajar Argentina 4-0, dan pertandingan itu meninggalkan kesan yang sulit dihapus. Messi tidak hanya gagal mencetak gol, dia juga harus melihat Argentina pulang dengan cara yang sangat telak. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia mulai memberi luka yang lebih serius dalam perjalanan internasionalnya. Ilusionados con que íbamos a pasar esta etapa, pero no la pudimos superar. Fue un partido difícil. Alemania estuvo bien parado para atacar. Di sisi lain, Ronaldo juga datang dengan sorotan besar. Portugal berada di bawah Carlos Queiroz. Di fase grup, Portugal melewati Pantai Gading, Korea Utara, dan Brasil. Laga melawan Korea Utara berakhir 7-0 dan Ronaldo ikut mencetak gol. Tapi bahkan dalam kemenangan sebesar itu, turnamen ini tidak benar-benar berubah menjadi kisah miliknya. Portugal kemudian bertemu Spanyol di babak 16 besar. Malam itu menjadi batas. Spanyol menang 1-0 lewat gol David Villa. Lalu Portugal pulang lebih cepat dari yang mereka harapkan. The relationship between Ronaldo and Queiroz was very strained, and I think that was really stemmed from the tactics employed by Queiroz. His whole tactics seemed to be, let's just make our team as difficult to score against as possible. Afrika Selatan 2010 memperlihatkan satu hal yang mulai terasa jelas. Messi dan Ronaldo bisa menguasai klub, bisa mengubah Liga Champions, bisa membuat dunia berhenti untuk menonton El Clasico. Tapi Piala Dunia tetap menjadi tempat yang berbeda. Messi pulang tanpa gol, Ronaldo pulang terlalu cepat. Turnamen itu tidak menghancurkan mereka, tapi memperlihatkan jarak yang mulai menyakitkan. Menjadi raja di klub tidak otomatis membuat Piala Dunia tunduk kepada mereka. Dan setelah Afrika Selatan, pertanyaannya mulai berubah. Kapan Piala Dunia akhirnya memberi mereka malam yang pantas untuk dikenang? There's a quiet in my chest that keeps the night alive. 4 tahun setelah Afrika Selatan, Messi dan Ronaldo datang ke Brasil dengan posisi yang jauh lebih besar. Di klub, mereka sudah hidup di level yang hanya bisa disentuh sedikit pemain dalam sejarah.
Messi sudah melewati tahun-tahun paling gila bersama Barcelona. Ronaldo datang sebagai peraih Ballon d'Or 2013, pemain yang baru saja membawa Real Madrid mengakhiri penantian La Decima, dan sosok yang makin identik dengan gol-gol besar di malam penting. Kalau pada 2010 dunia masih menunggu mereka benar-benar meledak di Piala Dunia, maka pada 2014 harapannya jauh lebih berat. Well, it's a fantastic achievement. We're always looking for that. De hacer algo grande y vamos con tranquilidad e ilusión de poder conseguir el objetivo. Terutama untuk Messi, Argentina datang ke Brasil dengan satu luka lama yang selalu mengikuti mereka. Sejak 1986, sejak Maradona membawa negaranya menjadi juara dunia di Meksiko, Argentina belum pernah lagi menyentuh trofi itu. Setiap generasi datang dengan harapan baru, lalu pulang dengan cerita yang berhenti di tengah jalan. Messi tahu bayangan itu tidak pernah pergi. Di Barcelona, dia sudah punya semuanya. Tapi di Argentina, ceritanya berbeda. Ada jarak yang sulit dijelaskan antara Messi sang raja di Camp Nou dan Messi yang masih terus diminta memberi negaranya sesuatu yang sama besarnya dengan Maradona. Es un fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Siempre lo banqué toda la vida, pero no puede ser. No puede ser. Lo que pasa con Messi es que no corre una. Agarra la pelota y no la tiene como con el Barcelona. Y otra cosa es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira. Brasil 2014 menjadi tempat di mana jarak itu hampir hilang. Argentina memulai turnamen dengan kemenangan atas Bosnia dan Messi mencetak gol. Melawan Iran, ketika pertandingan hampir buntu, Messi kembali muncul lewat tembakan dari luar kotak penalti. Lalu melawan Nigeria, Messi mencetak 2 gol lagi. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia mulai benar-benar memberi Messi momen-momen yang sejak lama ditunggu. Dia tidak lagi hanya mengatur serangan, dia mencetak gol dan menentukan hasil. Namun fase gugur membuat perjalanan Argentina makin sempit. Mereka melewati Swiss di babak 16 besar, menyingkirkan Belgia di babak 8 besar, lalu memaksa Belanda menangis di babak adu penalti. Dan setelah bertahun-tahun membawa beban yang selalu dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina kembali ke final Piala Dunia. Semifinal. Brasil, eso es semi, Brasil, toma. Estamos en la final del mundial. Un regalo para el cumpleaños de mi hija hoy. Qué bonito regalo de cumpleaños. Muy feliz, muy feliz. Emocionante para cada uno de los ciudadanos, ¿eh? Aguante Argentina. Vamos Messi, aguante la selección, loco. Es nuestro mundial, amigo, es nuestro mundial, vamos, dale huevo, gracias. Where laughter used to live. Di sisi lain, Ronaldo menjalani turnamen yang jauh lebih berat. Portugal datang ke Brasil dengan harapan besar, tapi sejak awal semuanya sudah terlihat sulit. Ronaldo tidak sepenuhnya berada dalam kondisi terbaik. Masalah pada lutut dan paha sempat menjadi pembicaraan sebelum dan selama turnamen. Lalu laga pertama melawan Jerman berubah menjadi pukulan besar. Portugal kalah 4-0. Semua yang mereka rencanakan runtuh terlalu cepat. Melawan Amerika Serikat, Ronaldo masih sempat mengirim umpan yang diselesaikan Silvestre Varela pada menit akhir. Portugal selamat dari kekalahan, dan di laga terakhir Ronaldo mencetak gol ke gawang Ghana dan Portugal menang. Tapi kerusakan dari kekalahan telak melawan Jerman sudah terlalu besar. Mereka tetap tersingkir di fase grup. Untuk pemain yang datang sebagai pemenang Ballon d'Or, Brasil 2014 berakhir terlalu cepat. Turnamen itu tidak memberinya ruang untuk membangun cerita besar. Dia pulang lebih dulu, sementara Messi berjalan semakin dekat ke malam terbesar dalam hidupnya. Lalu datang final di Maracana. All over the world to football's feast day. This is the Maracanã, Rio de Janeiro, and this is the final of the 2014 FIFA World Cup. Argentina punya peluang lewat Higuain, Palacio, dan beberapa momen ketika Messi berhasil masuk ke area berbahaya. Tapi tidak ada satupun yang menjadi gol. Sampai pada akhirnya menit ke-113 datang. Mario Götze membuat Jerman unggul. Argentina hancur
Tepat ketika trofi itu sudah terlihat begitu dekat. Setelah peluit akhir, dia menerima Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen. Tapi penghargaan itu seperti tidak punya tempat di malam tersebut. Kamera menangkap dia berjalan melewati trofi Piala Dunia. Trofi yang tinggal beberapa meter darinya, tapi tetap bukan miliknya. El país estaba pendiente de todo, nosotros queríamos llevar la copa, queríamos darle la alegría a esa por ellos, por nosotros, porque lo merecíamos, no se dio. Untuk Ronaldo, 2014 adalah turnamen yang terlalu cepat selesai. Untuk Messi, 2014 jauh lebih kejam. Dia tidak hanya gagal, dia hampir berhasil. Dan kadang dalam sepak bola, hampir berhasil bisa meninggalkan luka yang lebih lama daripada kalah sejak awal. Tahun setelah final di Maracana, Messi dan Ronaldo datang ke Rusia dengan keadaan yang berbeda. Mereka masih menjadi wajah sepak bola dunia, masih membuat setiap kamera mencari mereka lebih dulu sebelum pertandingan dimulai. Tapi ada rasa yang mulai berubah. Pada 2018, Messi sudah berusia 31 tahun dan Ronaldo 33 tahun. Angka itu belum membuat mereka habis. Tapi untuk Piala Dunia, usia seperti itu mulai membuat setiap turnamen terasa lebih mahal. Nos costó clasificar hasta el último partido, estuvimos sufriendo para poder clasificarnos y todo eso hace que lleguemos con tranquilidad y que pensemos que tenemos que ir partido a partido, el golpe contra. It's always special to play in these competitions, Euro Cups and World Cups. It's the most important competitions for the national team. Rusia 2018 langsung memberi dua gambar yang sangat berbeda. Ronaldo membuka turnamen dengan malam besar melawan Spanyol. Di menit ke-88, saat Portugal tertinggal 3-2, Ronaldo berdiri di depan bola mati. Bola itu melengkung melewati pagar pemain dan Ronaldo mencetak hat-trick. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Untuk satu malam, dia terlihat seperti sedang menolak tua. Seolah semua pembicaraan tentang usia bisa dihentikan hanya dengan satu tendangan bebas. 3 golos. Cristiano Ronaldo, ele pode ficar o jogo inteiro sem fazer nada. A bola toca no pé dele, é caixa, mano. É gol. Sementara Messi memulai Piala Dunia 2018 dengan cerita yang lebih berat. Menghadapi Islandia, mereka butuh kemenangan dan Messi punya kesempatan dari titik putih. Tapi tendangannya diselamatkan Hannes Halldorsen. Messi is denied! Lionel Messi denied from the spot by Hannes Halldorsen. Laga berakhir imbang 1-1. Setelah pertandingan, kamera menangkap wajah Messi yang sulit disembunyikan. Sejak awal, Rusia sudah tidak ramah untuk Argentina. Lalu datang Kroasia. Argentina kalah 3-0. Bukan cuma kalah skor, mereka terlihat kehilangan arah. Kekalahan itu membuat laga terakhir fase grup berubah menjadi malam hidup mati. Melawan Nigeria, Messi masih bisa memberi satu nafas terakhir di fase grup. Dia mencetak gol indah setelah menerima umpan panjang Ever Banega. Argentina akhirnya menang 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Selebrasi Messi malam itu penuh emosi, seperti orang yang baru saja menarik negaranya keluar dari jurang. Y eso complicó todo, después ya se hace muy difícil pensar, ¿no? La ansiedad, los nervios, el tiempo que pasa rápido y queríamos hacer el gol de cualquier manera. Tapi babak berikutnya mempertemukan Argentina dengan Prancis dan di sana dunia melihat tanda zaman yang baru. Argentina berusaha bertahan dalam laga yang makin liar, tapi malam itu dicuri oleh Kylian Mbappe. Prancis menang 4-3 dan sorotan mulai terbagi kepada wajah baru yang berlari jauh lebih cepat. Mira, creo que fue un partido muy difícil. Francia tiene un muy buen equipo. Muy bueno, la verdad, Argentina hizo todo lo posible para pasar. Beberapa jam kemudian, Ronaldo ikut pulang. Portugal kalah 2-1 dari Uruguay lewat 2 gol Edinson Cavani.
Hat-trick melawan Spanyol yang sempat membuatnya terlihat tak tersentuh ternyata tidak cukup untuk membawa Portugal lebih jauh. Na minha opinião, jogou melhor que o Uruguai, tivemos oportunidades, mas isto é futebol. Quem marca mais gols que ganha. Pada 30 Juni 2018, Messi dan Ronaldo tersingkir dari Piala Dunia di hari yang sama. Rusia 2018 tidak memberi luka sebesar Maracana untuk Messi, tidak juga memberi kehancuran besar untuk Ronaldo, tapi turnamen itu mulai berjalan dengan wajah baru. Dan untuk pertama kalinya, kalimat masih ada Piala Dunia berikutnya tidak terdengar setenang sebelumnya. Qatar 2022 bukan hanya membelah nasib Messi dan Ronaldo lewat hasil akhir. Turnamen itu membelah mereka lewat cara yang jauh lebih manusiawi. Messi datang sebagai pemain yang sudah terlalu lama memikul satu pertanyaan dari negaranya sendiri. Kapan dia benar-benar memberi Argentina sesuatu yang sama besar dengan Maradona? Di Eropa, jawabannya sudah selesai. Di Barcelona, dia sudah menjadi legenda. Tapi bersama Argentina, cintanya berkali-kali diuji oleh final yang hilang, kritik yang kasar, dan tuduhan bahwa dia tidak pernah sepenuhnya menjadi milik negeri itu. Tiene parece no ganamos nada con Messi todavía. Queremos ganar algo, nosotros estamos cansados. ¿Hace cuánto que no ganamos nada? ¡Te llevo el más grande! ¡Messi! ¡Andate! ¡Messi! ¡Andate! 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 Itulah yang membuat Qatar terasa berbeda. Argentina bukan hanya bermain untuk menang. Banyak pemain di tim itu tumbuh dengan menyaksikan Messi disalahkan, menangis, pergi sebentar dari tim nasional, lalu kembali lagi. ¿Cómo le explico mañana yo a la familia lo que es Messi y lo que representa para mí? Porque yo lo voy a seguir amando, loco. Pero no lo puedo defender, loco. Es difícil ponerlo en palabras, loco. Enzo Fernandez pernah menulis agar Messi tidak meninggalkan Argentina. Yo quiero que presten atención a esto. Hay una carta de un Enzo muy pibe, de un Enzo muy joven. Es cuando Messi se retira de la selección. Esta carta en el 2016. Sí. ¿Le escribís vos a Messi? Sí, un poco yo y un poco copiada de Google. Sí. Pero igual ahí en la mayoría de las cosas alguien la escribió y yo sé que la vi en algún lado, la guardé y la copié. Julián Álvarez tumbuh sebagai anak yang mengidolakan Lionel Messi. Julián, y si tuvieras que elegir quién es tu ídolo en el fútbol actualmente? Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. Rodrigo de Paul seperti menjadi pengawal yang selalu siap berlari untuknya. Di Qatar, mimpi Messi tidak lagi terasa seperti milik satu orang. Mimpi itu berubah menjadi urusan satu ruang ganti. Maka ketika Argentina kalah dari Arab Saudi di laga pertama, yang retak bukan cuma rekor tanpa kekalahan, tapi seluruh cerita bisa saja runtuh sebelum sempat benar-benar dimulai. No, bien, estamos bien, dolido obviamente por el resultado, una amargura muy grande, pero bueno, como dije recién, más allá de eso hay que empezar. Lalu melawan Meksiko, Messi mencetak gol dari luar kotak penalti. Gol itu tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata kasar. Mereka seperti mendapatkan udara lagi. Dari sana, perjalanan mereka berubah. Mereka berkelahi saat melawan Belanda, mereka matang saat melawan Kroasia. Dan di final, mereka bertahan dari malam yang hampir merenggut segalanya. Saat Gonzalo Montiel mencetak penalti terakhir, Messi akhirnya mendapatkan hal yang selama ini tidak bisa diberikan klub manapun. Tangisnya malam itu bukan hanya tangis juara dunia, itu tangis seorang anak Rosario yang akhirnya tidak perlu lagi menjelaskan cintanya kepada warna biru dan putih. Y se me dio la final. Le pedí a mi abuela, por favor, que el Diego ataje los penales. Lo atajó. El que pedí que erre, le erró. Y gracias al Diego y al Leo, que es el más grande del mundo, salimos campeones del mundo. Gracias. Difficult competition in the world. I'm dreaming on that. I know it will be tough, it will be difficult, but dreaming it's free. And I'm dreaming all the time. Di sisi lain, Ronaldo menjalani Qatar dengan luka yang berbeda.
dia masih mencetak gol melawan Ghana dan membuat sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia. Tapi setelah itu, turnamen ini pelan-pelan berubah dingin untuknya. Melawan Swiss, dia duduk di bangku cadangan. Portugal menang besar tanpa dia sejak menit pertama. Stadion tetap meneriakkan nama Ronaldo. Kamera tetap mencarinya. Tapi untuk pertama kalinya, Piala Dunia memperlihatkan sesuatu yang sulit diterima. Portugal bisa berjalan tanpa menjadikan Ronaldo sebagai pusat utama. Cristiano Ronaldo's on the bench. What are we gonna do? Portugal, they're still a little too reactive under Fernando Santos. What are we gonna do? I'll tell you what we're gonna do, Portugal. We're gonna win massively. 6-1 against Switzerland. Lalu datang Maroko. Ronaldo masuk dari bangku cadangan ketika Portugal tertinggal. Dia mencari satu bola, satu ruang, satu kesempatan untuk memaksa cerita ini berlanjut. Tapi tidak ada gol, tidak ada momen penyelamatan, tidak ada akhir megah yang terasa pantas untuk karir sebesar dirinya. Portugal players were unhappy with the Argentine referee in charge of their 1-0 World Cup quarter-final defeat by Morocco. É inadmissível árbitro argentino apitar nosso jogo hoje aqui. Setelah peluit akhir, Ronaldo berjalan ke lorong stadion sambil menangis. Tangis itu terasa berat karena tidak perlu diterjemahkan. Semua orang tahu apa yang hilang malam itu. Bukan Ballon d'Or, bukan Liga Champions, dan bukan rekor gol. Yang hilang adalah peluang paling besar untuk memberi Piala Dunia kepada Portugal. Di Qatar, Messi dan Ronaldo sama-sama menangis. Satu menangis karena akhirnya sampai, satu menangis karena jalan itu terasa semakin jauh. Dan di antara dua gambar itu, sepak bola melihat sesuatu yang sulit diterima. Dua pemain yang selama bertahun-tahun terlihat tidak tersentuh, ternyata tetap bisa dihancurkan oleh hal yang paling manusiawi dalam olahraga, sebuah waktu. Piala Dunia 2026 datang setelah dua tangis yang sangat berbeda di Qatar. Messi datang dengan hati yang lebih ringan. Dia tidak lagi membawa luka yang sama. Argentina sudah memeluknya sebagai juara dunia. Dan tim di sekelilingnya juga tidak lagi terlihat seperti kumpulan pemain yang hanya menunggu keajaiban dari nomor 10. Mereka sudah tahu rasanya melewati kekacauan. Dan itu membuat peluang Argentina tetap hidup. Creo que se lo merece todo lo que le pasa. Y lo vamos a intentar como lo hicimos siempre. Que la gente no tenga duda que vamos a dejar todo como lo venimos haciendo durante todo este tiempo. Messi tidak perlu lagi menjadi satu-satunya jawaban. Dia hanya perlu datang sebagai pemain yang masih bisa memberi satu sentuhan yang mengubah pertandingan. Colectivo y en esta ocasión intentar disfrutarlo del lado que me toque con mucha más tranquilidad después de haberlo conseguido. Sementara Ronaldo datang dari tempat yang lebih rumit. Portugal punya kualitas untuk pergi jauh. Generasi mereka cukup kuat untuk membuat siapapun tidak bisa meremehkan negara itu. Tapi justru disitulah cerita Ronaldo menjadi lebih berat. Obviously he never won the World Cup, and having that ahead of him, I can imagine that would be the perfect end of his career, because one day he will have to finish. Setelah Qatar, dunia sudah melihat Portugal bisa menang tanpa menjadikan Ronaldo sebagai pusat permainan sejak menit pertama. Maka 2026 bukan hanya soal apakah Ronaldo masih bisa mencetak gol. Ini soal apakah sepak bola masih memberinya satu momen terakhir yang pantas, bahwa pemain ini pernah menghabiskan hidupnya untuk menolak batas. Obviamente no te voy a engañar que no tengo muchos más años para poder jugar y la carrera habla por sí mismo y lo que sigo haciendo, ¿sabes? Messi mungkin datang untuk menjaga akhir yang sudah indah, sementara Ronaldo datang untuk mengejar bagian yang belum pernah selesai. Itulah yang membuat Piala Dunia 2026 terasa begitu berat, karena kita tidak hanya menonton dua legenda untuk mencoba menang. Kita menonton dua manusia tua dalam ukuran sepak bola,
berjalan ke panggung yang mungkin tidak akan memanggil mereka lagi. Y con el tiempo va valorando mucho más, que se va alejando y lo va viendo desde lejos y va pasando el tiempo, se le va dando más importancia a las cosas. Sabemos que o Mundial é sempre uma competição especial, como é os europeus também, e é com muita esperança que vamos para mais esta competição. Pada akhirnya, mungkin debat Messi atau Ronaldo tidak pernah benar-benar selesai. Ada yang akan tetap memilih Messi karena keindahan permainannya. Ada yang akan tetap memilih Ronaldo karena kerja keras dan kegilaannya menolak batas. Dan itu tidak masalah, karena ketika semuanya berakhir, yang paling kita ingat mungkin bukan lagi jumlah gol, jumlah trofi, atau siapa yang lebih hebat, tapi yang akan kita ingat di mana kita berada ketika Messi mengangkat Piala Dunia. Kita akan ingat El Clasico, Liga Champions, malam-malam besar, selebrasi, air mata, dan semua perdebatan yang dulu terasa begitu penting. Pero siempre re bien y deportivo, y creo que fue algo grande, lo cual la gente disfrutó mucho, más allá que sea uno de otro. Se vivió mucho esa competencia. Y tengo cariño también por Messi. Y yo me recuerdo que antes él, no sé si ahora habla un poquito inglés, pero Messi no hablaba nada de inglés. Yo le traducía cuando nos explicaba la gala, lo que tenemos que hacer, y yo le traducía. Yo tengo un cariño por él, porque así a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como yo a él. Suatu hari nanti, Piala Dunia akan berjalan tanpa Messi dan Ronaldo. Dan saat hari itu datang, sepak bola mungkin tetap indah, tapi untuk kita yang tumbuh bersama mereka, sepak bola tidak akan pernah benar-benar terasa sama lagi. Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos. Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está, ¿no? I want that people recognize me that's inspiring man, that inspire me to do something, being professional, be serious, resilience. For me, it's the basic points to have success in the life. So when I want that the young generation look at me and say, this guy it's like a guy that really wants big things in the life, a good man. So this is for me, it's the most important.